kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, dengarkan firman Tuhan hari ini, yaitu dari Injil Lukas pasal 5, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pernyataannya di dalam Yohanes 15 ayat 16, Tuhan Yesus mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, supaya dunia percaya bahwa kamu adalah yang aku utus." Singkatnya, kita dipilih oleh Tuhan Yesus untuk satu misi daripada Tuhan, yaitu membawa kabar baik ke dunia ini. Dan dalam hal itu, pertama sekali kita harus diubahkan. Bagaimana kita dibaharui supaya mengikuti pengutusan daripada Tuhan di dalam kehidupan tersebut. Kita harus dibaharui dengan kuasa Roh Kudus dan pemilihan Tuhan di sana. Dengan demikianlah, ada tujuan hidup yang baru bagi kita semuanya, dan semangat yang baru, serta semua kepatuhan akan hal yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita lakukan dalam tugas penginjilan di dunia ini. Pembaharuan atau yang kita dengar dalam rangka tahun pelayanan HKBP dengan satu kalimat, yaitu transformasi, dimulai tentunya adalah ketika kita di dalam Tuhan. Itu yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus datang, memilih mereka, kemudian membekali mereka dan mengubah mereka, sehingga pola pikir, orientasi dan tujuan hidupnya kemudian dibaharui. Itu yang terjadi dalam perikop bacaan kita ini, ketika pada suatu saat Tuhan Yesus datang ke pantai danau Genesaret. Di sana dia mengajar orang-orang banyak naik ke perahu Simon yang sudah satu malam untuk menjala ikan bersama dengan Yohanes, anak-anak Zebedeus dan Yakobus di sana. Tapi mereka tidak mendapat apa-apa. Di sana Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya dengan menyuruh Simon agak menggeser, yaitu perahunya ke tempat yang lebih dalam jauh dari pantai, dan menebar jalannya. Kemudian dia mendapat ikan yang banyak. Dan setelah itu kemudian Yesus mengajak Simon supaya mengikut dia, meninggalkan semua pekerjaannya yang lama, dan kemudian menjadi penjala manusia dari seorang penjala ikan.
Hari ini kita mau diingatkan supaya kita dapat dibaharui, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka hati untuk menerima Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setelah satu malaman melakukan pekerjaan untuk menangkap ikan tapi tidak mendapatkan apa-apa, sesungguhnya bukankah hati daripada Simon harusnya kesal ketika Tuhan Yesus menaiki perahunya supaya dari sana dia dapat mengajar orang banyak? Tapi dalam perikop bacaan kita ini kita lihat, dia tidak menolak Tuhan, tetapi dia memberikan kesempatan dan tempat bagi Tuhan Yesus naik ke perahunya dan kemudian mengajar orang banyak dari sana. Dan selanjutnya ketika Tuhan Yesus mengatakan supaya perahunya itu digeser agak ke tengah, dia juga menurutinya. Kita dapat melihat di sini bahwa Simon membuka tempat, membuka hatinya, dan dari sanalah awal perubahan terjadi dalam kehidupan Simon dan juga teman-temannya anak-anak Zebedeus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudah berapa lama, sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Dan setelah orang Kristen, adakah perubahan dalam kehidupan kita? Kalau tidak ada perubahan, jangan-jangan Tuhan Yesus yang kita dengar, Tuhan Yesus yang kita sebut-sebut, Tuhan Yesus yang kita katakan kita ikuti, belum betul-betul lahir di hati kita dan kita tidak menerimanya dengan hati yang terbuka. Maka hari ini kita harus mau membuka hati kita supaya Roh Kudus berdiam di sana dan Yesus kemudian hidup di dalam kita dan kita di dalam Yesus, sehingga kita dibaharui dengan cara pikir dan juga perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Maka kemudian kita diubahkan pola pikirnya, orientasi hidup kita yang selama ini mungkin bertujuan hanya sebatas dunia, mencari kekayaan, mencari keturunan, dan juga mencari semua kemuliaan dunia, harus diubahkan supaya melihat dunia hanya sementara. Yang kita cari adalah Yerusalem yang baru. Setelah hati kita buka, maka Roh Kudus di sana menggerakkan kita untuk hal-hal yang baik. Maka kita menuruti pengutusan Yesus walau sering tidak masuk akal. Di ayat 4 sampai ayat 5 tadi dikatakan di sini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Bapak Ibu Saudaraku, satu malam bekerja menebar jala, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Di satu sisi, Simon adalah nelayan yang sudah senior, yang sudah lama menggeluti pekerjaannya tersebut. Kemudian datang seorang rabi, yaitu Tuhan Yesus, yang tentu tidak akrab dengan kehidupan nelayan, dan tentu bukan lebih ahli daripada Simon dalam hal menjala ikan. Tetapi Simon menuruti perkataan Yesus dengan berkata, "Guru, satu malam saya sudah menebar jala, tidak mendapat ikan apa-apa pun. Tapi karena Engkau yang menyuruh." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam tugas panggilan kita sebagai murid, dalam tugas panggilan sebagai pelayan di tengah-tengah gereja pada saat ini, yang Tuhan perlukan dari kita bukan yang pertama kecerdasan intelektual. Yang pertama sekali bukan modal kekayaan. Yang pertama sekali bukan modal kekuasaan dari kita, tetapi adalah modal kemauan kita, kerelaan kita, kesungguhan kita untuk menuruti perintah dan panggilan Tuhan. Dan sering sekali panggilan Tuhan itu tidak masuk akal, tetapi dengan iman kita harus dapat berkata seperti Simon, "Karena Engkau yang menyuruh Tuhan, maka aku akan melakukannya." Bapak Ibu, mengalah itu tidak masuk akal. Karena hukum dunia adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, bila seseorang menampar pipi kananmu, kasihlah juga pipimu yang sebelah. Artinya kita harus mau mengampuni dan memaafkan. Mengasihi orang yang membenci kita tentu juga itu adalah hal yang sulit dan mustahil secara logika. Tapi kesanalah Tuhan menyuruh kita. Sekarang pertanyaannya,
Siapakah yang mau menurut? Dan siapakah yang mau dengan rela? Siapakah yang dengan sukacita menuruti semua perintah Tuhan dengan berkata, karena Tuhan yang menyuruh, maka aku akan melakukannya. Demikianlah kiranya kita dalam tugas yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Kita lakukan dengan rela dan syukur dengan berkata, karena Tuhan yang menyuruh, saya akan melakukan. Selanjutnya, ajak orang lain untuk merasakan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat 6 dan 7, di sana dikatakan, setelah tangkapan itu begitu besar dan jala mereka hampir robek, maka kemudian Petrus memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bila Tuhan memberkati kita, kita harus juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berkat yang berhenti hanya pada kita, tentu itu bukan kemauan daripada Tuhan. Dan berkat yang tidak kita bagikan kepada orang lain, bukan menjadi sukacita bagi kita, tetapi itu kemudian tidak disukai Tuhan, bisa menyebabkan berbagai persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mau membagi berkat, tentu mungkin kita tidak akan dapat berbaur, berbagi sukacita dengan orang lain. Maka tidak ada gunanya berkat kalau kita tidak hidup dalam persekutuan yang penuh kasih, saling membantu, dan saling memperdulikan satu dengan yang lain. Tentu kita masih ingat cerita Raja Midas yang dikelilingi oleh emas ketika dia dituruti permohonannya dan dikabulkan oleh dewa yang dia sembah. Apapun yang dia pegang berubah menjadi emas. Setelah permohonannya diturutin, dia memegang singgasana berubah jadi emas. Tiang istana berubah menjadi emas. Kemudian istrinya datang membawa air minum berubah jadi emas. Maka semua sekelilingnya berubah jadi emas. Tidak ada gunanya dalam kehidupannya. Berbagi dan juga membawa orang lain menikmati sukacita dari Tuhan. Maka itulah juga menjadi tugas panggilan kita. Yang berikut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita supaya dibaharui. Syarat mutlaknya adalah mengaku dosa kita dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka itu orang akan dibaharui oleh Tuhan. Setelah Simon melihat semua kejadian itu, dia mengatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, supaya Tuhan pergi dari dia. Di ayat 8 dikatakan demikian. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudaraku yang terkasih, persoalan manusia pada zaman modern sekarang ini, tidak ada yang mau mengaku dosanya lagi. Semua merasa benar, sehingga segala hal juga dibenarkan dengan argumen. Di dalam konten-konten kreatif yang dibuat di media-media sosial, tidak jarang orang sekarang melakukan adegan-adegan yang tidak lagi sesuai dengan norma dan etika-etika moral yang berlaku pada saat ini. Mereka berpikir bahwa semuanya sah dan halal-halal saja. Demikian dalam kehidupan yang lebih luas lagi, ada orang yang sudah membenarkan hidup sepasang suami dan istri yang sama-sama jenis, dan itu mereka katakan atas dasar hak ajasi manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di hadapan Tuhan kita harus mengaku dosa-dosa kita. Dan ketika kita mengaku dosa-dosa kita, kita dapat dibaharui oleh Tuhan untuk hidup yang lebih baik lagi. Dengan demikianlah kita akan dapat hidup menjadi saksi di tengah-tengah manusia, sehingga kita menjadi penjala manusia. Ketika kita dibaharui oleh Tuhan, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kita meneladani Kristus Yesus yang penuh kasih dan penuh pengampunan. Selamat menjadi penjala manusia. Selamat dibaharui di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami yang berdosa ini, dan utuslah kami menjadi saksi Kristus, membawa saudara-saudara kami merasakan nikmat dari berkat-Mu yang melimpah, dan ajar kami senantiasa untuk tetap rendah hati, sehingga banyak jiwa yang boleh
kami bawa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa, berangkatkan kami melakukan tugas panggilan ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.